Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau ada di tengah-tengah kami pada pagi hari ini. Jamah Tuhan setiap jemaat yang hadir pada pagi hari ini Tuhan, dan yang masih ada di dalam perjalanan, Kau cepatkan langkah mereka Tuhan, agar mereka boleh merasakan kami, merasakan bersama-sama di tempat ini sukacita-Mu, damai sejahtera-Mu ya Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami perlu urapan Allah dari tengah-tengah kami. Kami perlu jawaban pada pagi hari ini Tuhan, setiap jemaat yang hadir. Tuhan Yesus, tolong kami Tuhan. Kami manusia penuh dengan kelemahan dan kekurangan. Tuhan Yesus, keterbatasan kami Tuhan, hanya kami serahkan semuanya di dalam Engkau Tuhan. Pada pagi hari ini Tuhan, Kau tolong pelayan-pelayan-Mu yang mengambil bagian Tuhan untuk bersama-sama melayani Tuhan, baik yang musik maupun yang singer sama leader Tuhan. Kiranya Tuhan lawat Tuhan mereka, kuatkan mereka Tuhan, berikan hati yang selalu setia melayani ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih kami pada hari ini Tuhan. Kiranya terlebih-lebih Tuhan kami perlu firman pada pagi hari ini supaya kami makin hari makin dikuatkan oleh Engkau Tuhan. Kiranya berita yang baru datang pada pagi hari menjamah setiap hati yang haus dan lapar akan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih kami tidak punya kekuatan apa-apa tanpa Engkau Tuhan, tapi kami percaya Engkau Allah yang hidup, Allah yang kami sembah, Engkau Allah yang luar biasa yang mengetahui segala pergumulan kami, segala permasalahan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan atas segala kebaikan Tuhan, segala pertolongan Tuhan sampai hari ini Tuhan. Terima kasih karena kami manusia Tuhan, hanya Engkau yang patut ditinggikan, dimuliakan Tuhan. Haleluya, jamah kami Tuhan pada pagi hari ini Tuhan. Dalam ibadah kami pertama, pertengahan hingga pada akhirnya Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biar kuasa Roh Kudus menguasai tempat ini Tuhan. Pengeria kuasa-Mu yang bekerja pada pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni akan kesalahan kami seperti kami mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Silakan duduk. Kita akan memuji Tuhan. Kita semua di sini bersukacita, amin. Haleluya. Hai, mari berhimpun.
Tapi Yesus jalan kebenaran, amin. Hanya dalam Engkau sajalah Tuhan jalan yang benar itu Tuhan, amin, haleluya. Kebenaran dan jalan kehidupan.
memuliakan nama-Mu. Itu boleh menjadi persembahan Allah di hadapan-Mu Tuhan. Sebentar firman-Mu, kabar keselamatan, kabar baik itu kami dengar. Biar kami Tuhan boleh diubahkan iman kami semakin hari semakin diteguhkan kepada Engkau. Engkau yang menjadi kekuatan kami, Engkau yang menjadi pengharapan kami. Haleluya. Ya Yesus, terima kasih Engkau sudah lahir. Terima kasih Engkau sudah memilih kami Tuhan. Biar kami pakai hidup kami untuk menyenangkan hati-Mu. Biar hidup kami juga boleh menjadi berkat Tuhan. Biar Yesus yang nampak dalam hidup kami. Kami boleh diubahkan, kami boleh didewasakan kepada-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau penasihat ajaib. Haleluya. Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai, sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putera diberikan, nampak pemerintahan di atas bahunya, dan namanya pun disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai, sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai, sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Saya kita semua bangkit lahir untuk kita, seorang
rindu sabdamu, kami rindu firman-Mu Bapa. Urapi hamba-Mu dengan lepas pada Engkau Yesus, ya firman-Mu yang hamba taburkan ini boleh menjadi berkat bagi pagi hari ini Bapa. Terima kasih Bapa. Kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya Tuhan, terima kasih buat Tuhan Yesus. Dan Ibu Gembala pagi ini sudah mempercayakan saya menyampaikan firman Tuhan. Ibu Gembala pagi hari ini melayani di GPD Philadelphia, pengembangan Tan Michael ya. Haleluya. Shalom, ada sukacita pagi hari ini? Amin ya. Di akhir tahun ini biarlah jemaat-jemaat Allah tempat ini penuh sukacita ya. Haleluya. Kita sudah meninggalkan tahun-tahun yang lama, biar tinggal 10 hari lagi ya. Yang lama kita tinggalkan. Kita mulai hidup baru bersama Tuhan ya. Haleluya. Coba kita lihat dalam Pengkhotbah 11 ayat 4. Pengkhotbah 11 ayat 4. Dikatakan ya, Pengkhotbah 11 ayat 4. Siapa senantiasa memperhatikan angin tidak akan menabur, dan siapa senantiasa melihat awan tidak akan menuai ya. Siapa senantiasa memperhatikan angin tidak akan menabur ya. Di sini ada sebuah hukum yang berlaku ya dalam kehidupan kita di dunia ini ya. Itu hukum apa? Hukum tabur tuai ya. Dalam hukum menabur dan menuai ini dikatakan ya, tidak hanya berlaku dalam dunia pertanian, mungkin hanya dalam dunia bercocok tanam ya. Misal kita menabur biji jagung ya, sebiji. Kalau kita tanam di tempat yang baik, di tanah yang subur, pasti berbuah banyak ya. Dari sebiji kita tanam akan tumbuh jagung yang begitu besar ya. Dikatakan sini ya, hukum tabur tuai ini juga berlaku untuk kehidupan kita manusia ya, baik secara jasmani maupun secara rohani ya. Di ayat ini dikatakan ya, ayat itu mengatur tentang orang yang terlalu berhati-hati ya. Ragu-ragu, menunda-nunda ya. Untuk mencari apa? Kondisi yang sempurna untuk melakukan, untuk menabur ya. Katakan menabur angin artinya apa? Orang yang selalu katakan menunggu situasi yang ideal ya, untuk bertindak ya. Jadi kalau tunggu tenang, tunggu aman ya, kita nggak akan menabur ya. Tunggu enak, tunggu nyaman, kita nggak pernah bisa menabur. Amin ya. Jadi katakan melihat awan artinya di sini orang yang takut kemungkinan ya, istilahnya takut hujan, tidak ada nggak mau menuai ya. Semuanya serba takut ya. Jadi kita nggak punya alasan misalnya untuk tidak melangkah ya. Kita sebagai anak Tuhan mempunyai iman kita apa? Ditunjukkan lewat tindakan kita ya, perbuatan kita ya. Bukan hanya perhitungan kita saja ya. Kalau tunggu perhitungan kita tiap hari perhitungan, kita nggak akan melangkah, kita nggak bakal maju ya, menunggu terus jadinya ya. Ya. Tuhan mengatur hasilnya. Tugas kita hanya menabur dan memetik hasilnya. Kita akan menuai. Ya, amin. Ya. Coba kita lihat juga ya, ayat-ayat kitab ini banyak tentang menabur menuai ya. Menabur kebenaran akan mendapat pahala ya. Dalam Amsal 11 ayat 8 ya.
Amsal 11 ayat 8 dikatakan, orang fasik membuat laba yang sia-sia, ya. Tetapi siapa menabur kebenaran mendapat pahala yang tetap, ya. Dikatakan orang fasik mendapat upah yang sia-sia, ya. Jadi, orang yang hidup dalam kefasikan, penuh kejahatan, tipu daya muslihat, ya, mungkin memperoleh hasil yang ada keuntungan, ada kenikmatan, tapi hasilnya sementara, ya, nggak tetap. Ya. Namun semua itu sia-sia, ya. Pada akhirnya membawa apa? Membawa kebinasaan, ya. Jadi dalam ayat ini dikatakan, ya, ia mengajarkan antara orang fasik dan orang benar, ya. Keberhasilan orang fasik itu sementara, ya, nggak tetap. Kalau orang benar dikatakan menerima apa? Ganjaran yang tetap, pasti, ya, kekal yang dari Tuhan. Amin. Hasilnya pasti ada, ya. Coba kita lihat lagi dalam Amsal 22 ayat 8. Coba yang dapat boleh bacakan dulu. Orang yang menabur kecurangan akan menuai bencana, dan tongkat amarahnya akan habis binasa. Amin, ya. Orang yang menabur kecurangan akan menuai bencana, ya. Dan tongkat amarahnya akan habis binasa, ya. Dan orang yang kecurangan akan menuai bencana. Jadi hukum tabur tuai menegaskan secara rohani, ya, apa yang ditabur seseorang itulah yang akan dituai, ya. Jika seorang hidup curang, hidup gak benar, ya, menipu, hidup gak adil, katakannya, maka hasilnya apa? Hasilnya apa? Penderitaan, kehancuran, ya. Kecurangan di sini, ya, bisa berarti tipu daya, penindasan, ya, perbuatan jahat, ya, kehidupan yang penuh dosa, ya. Orang-orang yang melakukan ini dikatakan mungkin tampak berhasil, ya, tampak berhasil sementara, ya, tetapi akhirnya apa? Akibat dari tindakannya, ya, dia akan menghadapi akibat dari perbuatan yang mereka lakukan. Kita lihat lagi dalam Galatia 6 ayat 8. Ya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, yang akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup dari kekal dari roh itu. Galatia 6 ayat 8. Katakan, ya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu, ya. Dalam buku tabur tuai itu ada prinsip-prinsip yang harus kita perhatikan, ya. Hukum tabur tuai dalam kehidupan rohani, ya. Kalau kita menabur daging dalam dagingnya, menunjuk pada sifat manusia yang berdosa ini, ya. Sifat manusia apa? Keinginan dunia. Itu apa itu? Nafsu, hawa nafsu, ego kita, kesombongan kita, ya. Jika kita sebagai anak Tuhan hidup, dikatakannya menuruti hawa nafsu kita, kesenangan duniawi kita, akibatnya apa? Ada kebinasaan, kehilangan arah hidup kita, ya, kehancuran, bahkan kematian yang kekal. Kalau kita menabur roh, menunjukkan pada Roh Kudus, ialah Ia membimbing kita, Ia menuntut kita sesuai dengan firman Allah, ya. Menabur dalam roh sini berarti katakan ada ketaatan, ada kasih. Dalam Galatia 5 ayat 2-3 dikatakan itu ada kasih, ada sukacita, ada damai sejahtera, ada kesabaran, ada kebaikan, ada kemurahan, ada sukacita, ada kelemah lembutan, dan penguasaan diri, ya.
Ya, di sini dikatakan banyak orang pikir berbuat baik itu masuk surga, ya. Tapi kita berbuat baik sudah dijamin ya masuk surga. Tetapi kita harus percaya sama Yesus ya dan melakukan kehendaknya. Ya. Hukum karma itu apa yang kita tabur itu kita tuai. Tetapi kalau hukum tabur tuai, apa yang kita tabur itu kita tuai ditambah bonus lagi ya. Dikatakan ditambah kita menuai apa yang gak kita tabur. Ya, coba kita lihat di dalam Yohanes 4 37 38. Yohanes 4, 37, 38. Sebab dalam hal ini berlalah peribahasa yang seorang menabur dan yang lain menuai. Ya. Sebab dalam hal ini berlalah peribahasa yang seorang menabur dan yang lain menuai. Ya. Aku mengutus kamu untuk menuai apa yang tidak kamu usahakan. Orang-orang lain berusaha dan kamu datang memetik hasil usaha mereka. Ya. Di saksian juga cerita tentang Romancer ya. Dikatakan kita tahu banyak orang Batak menjadi Kristen itu dulunya ya ada 2 misionaris dari Amerika ya mati dibunuh ya mungkin dimakan ya karena di sana dulu masih di Batak masih kanibal lah istilahnya katanya orang pun dimakan ya tapi itu dikatakan gagal tapi gak gagal di tahun yang sama itu seorang misionaris dari Jerman datang ya ke Tanah Batak, Nomensen namanya ya. Kita tahu dia datang ke Tanah Batak memberitakan Injil sehingga dikatakan orang Batak menjadi Kristen. Ya. Nomensen itu tiba di Tanah Batak sekitar tahun 1862. Ya. Tanah Batak itu zaman dulu susah dimasuki. Ya, kita tahu ya. Banyak konflik adat istiadat yang begitu ketat, ya banyak penolakan orang-orang asing masuk ke sana, ya. Tapi namanya dikatakan dia datang bukan sebagai penakluk orang Batak, tetapi dia di sana karena melakukan pelayanannya, ya. Namanya datang katakan dia tinggal bersama-sama orang Batak, ya hidup bersama, dia juga belajar bahasa Batak Toba di sana, ya. Membantu masyarakat dalam pertanian, dalam kesehatan, katakan ya. Nomensa dikatakan dia nggak memaksa orang Batak menjadi orang percaya. Ya. Dia memberi teladan dalam hidupnya, ya. Memberikan kasihnya, dikatakan ya. Maka dikenal di sana sebagai dulu sekarang jadi sebagai HKBP ya. Nomensa dikatakan meninggal di Sigumpat ya dekat Tanah Toba ya. Yang kita lakukan, saya katakan yang melakukan taburan mungkin dunia menganggap gagal ya, nggak berhasil. Tapi dia telah menabur keteladanannya ya, dari hidupnya, rela mati, ya, rela mati demi Injil katakan. Ya. Rela mati supaya semua orang kita ini diselamatkan. Amin. Tuhan bisa menggerakkan siapa saja ya untuk menggerakkan hati orang ya. Nggak pandang itu harus pendeta, abah Tuhan, semua jemaat sini pun bisa dipakai Tuhan ya. Nggak ada yang kamu mustahil itu, semua bisa aja. Ya, pemirsa juga bukan seorang hamba Tuhan, dia orang biasa. Tapi Tuhan bisa pakai dia secara luar biasa, ya. Kita juga sebagai anak Tuhan, pelayan-pelayan mimbar, semua yang ada, ya, yang tak kelihatan mungkin jadi sound, tamborin, itu semua bisa pakai Tuhan kita anak Tuhan, ya. Ya kita menabur sebagai pelayan Tuhan mungkin menabur dikatakan kita nggak terima PK, memang kita nggak cuma PK, tapi Tuhan akan melihat jeripayah kita ya. Jeripayah kita gak sia-sia di hadapan Tuhan. Tuhan akan berhitungan pasti semua itu. Ya, ya mungkin hasilnya nggak kelihatan sekarang.
Mungkin juga dari anak-anak kita akan menerimanya, cucu-cucu kita akan menerima hasilnya, ya. Coba kita lihat dalam Yohanes 12 ayat 24 tentang biji gandum, ya. Yang dapat boleh coba Yohanes 12 24. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Ya. Jika katakan, aku berkata kepadamu, ya, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Dikatakan di sini, ya, menabur itu butuh harga yang harus dibayar, ya. Kalau kita menabur perlu harga yang harus dibayar, ya. Pengorbanan. Di sini maksudnya apa? Yesus memakai perumpamaan biji gandum untuk menanam pada dirinya, ya. Yesus memakai perumpamaan biji gandum sebagai tunjuk pada dirinya sendiri, ya. Biji gandum dikatakan harus mati dalam tanah agar tumbuh dan berbuah banyak, ya. Yesus pun harus mati di kayu salib. Melalui kematiannya dikatakan lahirlah kehidupan baru bagi banyak orang. Yaitu apa? Keselamatan. Dengan kematian Yesus ada keselamatan dan ada pengampunan dosa. Di dalam hukum kerajaan Allah, ya, prinsip rohani ini berlaku bagi setiap orang percaya. Kematian mendatangkan kehidupan. Mati bagi diri sendiri, ego kita mati, ya, dosa kita mati, adalah jalan dikatakan untuk menghasilkan buah yang berlimpah, ya. Ya. Tidak ada buah dikatakan tanpa pengorbanan, ya. Dikatakan kita dipanggil untuk meneladani Kristus, bukan meneladani diri kita, meneladani Kristus, ya. Rela memikul salib, sangkal diri, dan kita hidup untuk Tuhan. Amin. Ya, buah dihasilkan katakan bisa juga buah pertobatan, ya. Kita lihat lagi coba dalam Markus 10:29 sampai 30, ya. Pengorbanan bagi Yesus itu tidak bakal sia-sia, ya. 10 Markus 2:10 ayat 29 sampai 30. Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena aku dan karena Injil meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, ibunya atau bapaknya, anak-anaknya atau ladangnya, orang itu sekarang pada masa ini juga akan menerima kembali 100 kali lipat. Rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak, dan ladang, sekalipun disertai berbagai penganiayaan, dan pada zamannya akan datang akan menerima hidup yang kekal, ya. Kalau kita berkepada Yesus, tidak akan sia-sia, ya. Jika akan Yesus menegaskan bahwa siapapun yang rela meninggalkan kenyamanan, hartanya, bahkan keluarganya, karena kesetiaannya kepada Yesus, ya, dan Injil tidak akan rugi. Ada janji apa? Pemulihan dalam hidup kita. Ada berkat dari Allah, ya. Amin. Ya. Di sini dikatakan berkat nggak selalu harta benda, ya. Dikatakan berkat secara literal bisa masuk pada berkat rohani, ya. Jadi, ada harga yang harus dibayar, ya. Sekarang Yesus tidak menutupi kenyataan bahwa berkat itu disertai dengan penganiayaan. Ikut Yesus itu ada penganiayaan. Ikut Yesus itu berarti siap menghadapi tantangan, ya. Ada penolakan, dikatakan bahkan ada penderitaan. Ikut Yesus juga nyaman-nyaman saja,
nggak enak aja begitu Yesus pasti diberkati selalu enak terus ya, enggak ya. Ikut Yesus itu pasti ada penolakan, ada penganiayaan. Ya. Jadi janji yang terbesar dari Yesus apa? Hidup yang kekal. Ya. Amin. Kita lihat dalam 14:11 ayat 6. Tabur benih pagi-pagi hari ya. Dikatakan, taburlah benihmu pada pagi-pagi hari, dan janganlah memberi istirahat kepada tanganmu pada petang hari. Karena kau tidak mengetahui apakah ini atau itu yang akan berhasil, atau kedua-duanya sama baik ya. Di dalam khotbah kami dikatakan ya, menasihati kita untuk selalu rajin ya, jangan malas ya, dan tidak mudah menyerah ya. Ya, dalam kehidupan bekerja kita dikatakan tidak selalu dapat dipastikan ya. Kadang-kadang yang kita kerjakan berhasil, kadang-kadang kita kerjakan nggak berhasil, kadang-kadang dua-duanya kita kerjakan berhasil ya. Jadi kita dituntut untuk dikatakan setia, tekun ya, dalam bekerja. Jadi kalau kita bekerja jangan setengah-setengah, konsisten ya. Dari pagi hingga sore sungguh-sungguh ya. Jadi katakan ayat itu mengajarkan kita terus berusaha, jangan menunda, jangan malas katakannya, tetapi percaya bahwa Tuhan yang menentukan hasilnya. Puji Tuhan. Ya. Coba kita lihat 2 Korintus 9 ayat 6 katakan, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit, orang yang menabur banyak akan menuai banyak. 2 Korintus 9 ayat 6. Dua Korintus 9 ayat 6 dikatakan, camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga ya. Kalau kita menabur sedikit, kita akan menuai sedikit. Kalau kita menabur banyak, kita akan menuai banyak ya. Seringkali ya kita menuntut Tuhan untuk memberkati kita ya, memberkati hidup kita mungkin ya, tapi kita nggak taat melakukan kehendaknya ya. Kita cari berkatnya aja, tapi kita melakukan yang Tuhan inginkan dalam hidup kita ya. Jika kita nggak mau menabur apa-apa ya, kita nggak mau membayar harga, kita nggak bakal menuai sesuatu ya. Kita nggak melakukannya, kita nggak pernah menabur ya, apa yang mau kita tuai ya. Dikatakan kita, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit, dan orang yang berbanyak akan menuai banyak juga. Jadi kalau kita nggak pernah menabur, apa yang kita tuai ya. Ya, tanaman aja kalau untuk menuai itu kadang-kadang ada yang butuh 6 bulan, ada yang butuh setahun, ya. Butuh proses, semua juga butuh proses ya. Nggak ada yang instan dalam Tuhan ya. Coba kita lihat dalam Yakobus 5 ayat 8 dikatakan ya. Yakobus 5 7b. Yakobus 5 7b. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai hujan musim gugur dan hujan musim semi. Ya, dikatakan dalam hal ini dibutuhkan ketekunan. Ya.
dalam hal ini dibutuhkan kesabaran. Nah, kalau kita menuai ya, banyak orang Kristen nggak sabar menunggu, mau hasil yang instan, mau hasil yang cepat. Ya. Jadi waktu Tuhan kadang-kadang bukan waktu kita, ya, nggak sama waktu Tuhan waktu kita ya. Tuhan ada yang memberi berkat, mungkin ada yang cepat, ada yang lambat, mungkin ada yang lama juga, ya. Nggak sama semua orang ada waktu, maka waktu Tuhan sama waktu kita nggak sama ya. Dikatakan ya, ketidaksabaran karena kita nggak mengalami, jadi kita nggak mengalami janji penerapan janji Tuhan ya. Jadi dalam Tuhan itu nggak ada yang instan ya. Ada kecuali satu khusus nih ya. Coba kita lihat Yunus 4 ayat 6 ya, tentang pohon ara ya. Itu ada kasus khusus di sini dikatakan. Lalu atas penentuan Tuhan Allah, tumbuhlah sebatang pohon jarak melampaui kepala Yunus untuk menaunginya, agar ia terhibur daripada kekesalan hatinya. Yunus sangat bersuka cita karena pohon jarak itu. Di ayat 10, lalu Allah berfirman, engkau sayangkan pohon jarak itu, yang untuknya sedikit pun engkau tidak berjerih payah dan tidak engkau bertumbuhkan, yang tumbuh dalam satu malam dan binasa dalam satu malam itu pula ya. Jadi pohon jarak ini tentang kasih karunia Tuhan Yesus ya. Menumbuhkan pohon jarak itu memberi Yunus tempat teduh, memberi Yunus apa? Kelegaan dalam hatinya ya. Ya. Namun Yunus dikatakan ya lebih senang dengan apa? Berkat sementara. Ya. Daripada mengerti hati Allah ya, yang penuh dengan balas kasihan kepada apa? Jemaat Niniwe ya. Di dalam ayat 10 dikatakan bahwa Allah ini umatnya tidak hanya menikmati berkat secara pribadi, ya, tetapi dikatakan juga belajar untuk menaruh belas kasihan kepada orang lain, kepada sesama kita ya. Karena itulah hati Allah ya, untuk memberi belas kasihan ya kepada saudara kita punya kekurangan, yang ada masalah, mungkin menerima bantuan, ya kita harus kepada Tuhan harus memberi belas kasihan ya. So, satu ayat lagi ya terakhir di dalam Galatia 6 ayat 9 dikatakan jangan jemu-jemu berbuat baik juga, yang dapat boleh kita bacakan Galatia 6 ayat 9. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Ya, dikatakan janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya ya. Jadi berbuat baik, jangan hari berbuat baik, besok berbuat baik, jangan jemu-jemu. Jadi setiap hari kita berbuat baik dikatakannya. Apabila sudah datang waktunya kita akan menuai ya. Jika kita tidak menjadi lemah ya. Ayat ini katakan Paulus mengingatkan kepada jemaat di Galatia ya, supaya kita tetap tekun, tetap berbuat baik, meskipun kadang nggak kelihatan hasilnya ya, nggak langsung kita lihat hasilnya. Ya. Dikatakan ada kecenderungan manusia untuk kecewa ya, atau menyerah ketika kebaikannya dikatakan nggak dihargai, kebaikannya nggak dibalas. Itu sifat manusia ya, mau dia dihargai, mau dia dibalas. Namun dikatakan firman Tuhan katakan tetaplah setia berbuat baik, jangan berhenti berbuat baik karena hasilnya belum nampak ya. Ada waktunya untuk kita menuai ya. Tuhan menentukan waktunya, Tuhan yang menentukan waktunya, kita yang memetik hasilnya.
Ya, amin. Setiap kebaikan yang ditabur akan berbuah sesuai dengan waktu Tuhan, ya, bukan waktu kita. Yang kita tabur nggak langsung menuai. Tuhan yang bentuk waktunya. Ya. Kita jangan menyerah, ya. Ya, syarat untuk menuai adalah kita tetap melangkah, ya. Kita nggak berhenti di tengah jalan. Setiap hari kita, ya, menabur, maka yang kita nabur akan menuai, kita tuai, ya. Jadi katakan, ya, selama kita masih muda, selama kita masih kuat, masih fit, tetap kita bekerja keras, ya. Jangan malas, supaya kita apa? Di hari tuanya kita akan menuai, ya. Kita akan menuai di hari tua kita, ya. Puji Tuhan, haleluya. Ini firman Tuhan pagi hari ini, mendapat musik. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau berfirman, hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga.
dan selalu berbuat baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kalau kami akan menuai dengan apa yang kami lakukan. Bapak yang baik, terima kasih. Engkau memberkati hamba-Mu Bapak Riki keluarga di dalam perinduan-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita akan menyiapkan korban bersama kita berbalik untuk Tuhan. Kalau dengan hati yang penuh sukacita, yang penuh ucapan syukur kepada Tuhan. Shalom Bapak Ibu, teman-teman. Nanti di hari Kamis tanggal 25 Desember kita ada ibadah. Untuk ibadahnya jam 10 pagi, sama seperti kita biasa beribadah pada hari Minggu. Nanti misal pun ada perubahan jam, nanti akan kita infokan secepatnya di grup WA jemaat. Untuk jemaat yang sekiranya belum menuliskan namanya, nanti boleh diinfo ke kita panitia biar kita bantu tulis namanya. Itu aja. Untuk pembicara kalau nggak salah kemarin Ibu Gumara ada info Bapak Pendeta Michael Tan untuk pembicara di tanggal 25 Desember. Itu saja pengumumannya. Tuhan Yesus memberkati. Baik, kita berdiri bersama-sama. Kita nyanyi pujian Tuhan. Haleluya.
lebih dari itu. Tidak lama lagi kami tinggalkan tahun ini. Jika kami lihat ke belakang, betapa semuanya karena pertolongan. Firman-Mu pagi ini mengingatkan kami, betapa karena kasih setia-Mu Tuhan, kematian-Mu maka kami pun memiliki kehidupan. Firman-Mu mengingatkan kami pagi ini Tuhan, agar kami juga memiliki hal yang sama, mati untuk diri kami bagi orang lain. Karena di luar sana banyak orang yang sedang dikirim ke dalam perapian yang menyala-nyala. Tuhan, sebelum kami tinggalkan tahun ini, dengar teriak kami, dengar doa kami, buat sanak famili kami, keluarga kami, orang-orang yang ada di dalam kehidupan kami, tetangga kami, orang-orang yang menjadi rekan kerja kami, orang-orang yang satu kantor dengan kami, orang-orang yang satu pekerjaan dengan kami, orang-orang yang ada di lingkungan kami tinggal dan berdiam, orang-orang yang bersama-sama dengan kami di dalam setiap aktivitas kami. Sebelum tahun ini berakhir, karena Engkau lahir Tuhan sebagai cinta-Mu untuk kami manusia, cinta yang tidak pernah terbalas. Engkau menembus kemustahilan, masuk ke dalam dunia kami. Karena satu hal yang Engkau mau adalah kami tidak binasa, kami tidak berpisah dengan Engkau. Dan Engkau telah memakai dua pribadi yang luar biasa, Yusuf dan Maria, dalam cinta mereka. Dengan segala apa yang mereka hadapi di dalam penderitaan mereka, untuk mempersiapkan Engkau ada di tengah dunia. Sebelum berakhir tahun ini, lewat firman-Mu Engkau ingatkan kami pagi ini tentang Elnomensen yang telah datang ke tanah Batak jauh dari negeri Eropa sana, demi untuk Injil itu masuk ke dunia orang Batak. Dia mati di tengah-tengah orang Batak, dan orang Batak mengalami Tuhan. Bapa di surga, terima kasih. Siapapun kami pagi ini yang datang, biar ini mengalir terus ke setiap keluarga-keluarga yang ada. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kami tidak memandang keberdasaan orang lain, karena kami semua orang berdosa. Tapi kesempatan yang sama dimiliki oleh semua orang untuk menjadi anak-anak Allah. Kehidupan mereka yang terikat, lepaskan Bapa. Lepaskan Tuhan. Keluarga-keluarga kami yang masih terikat, lepaskan Tuhan. Haleluya. 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 Sebelum kami tinggalkan tahun ini, kami melihat Engkau telah menderita bagi kami di kayu salib. Tidak perlu kami berpesta-pesta untuk hal-hal yang salah, tapi kami perlu merenungkan betapa Engkau mengasihi kami.
Kami berharga di mata-Mu, siapapun kami. Karena itu terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Berkati hamba-Mu yang telah menjadi saluran kebenaran bagi kami. Hamba yang tulus ini Bapa, hamba yang tidak pernah memikirkan dirinya, tapi bagaimana dia berjalan bersama dengan Engkau. Berkati hamba-Mu ini Bapa, pakai dengan tangan-Mu, pakai dengan cara-Mu, memberkati istri anak-anak, memberkati isi rumahnya, memberkati pekerjaannya, memberkati keluarganya Bapa. Terlebih malah memberkati pelayanan beliau di tempat ini sebagai wakil gembala Tuhan Yesus. Bapa, terima kasih. Kami berdoa gembala yang tidak bersama dengan kami, berkati pelayanan beliau. Bahkan sebentar sore pun Tuhan hamba melayani, berkati pelayanannya Bapa. Kami berdoa, lindungi selalu gembala kami, lalukan dari segala niat-niat orang jahat. Terima kasih Bapa yang baik, umat-Mu yang datang pagi ini dengan berbagai persoalan, kami percaya Engkau jawaban bagi kami. Sukacita menjadi bagian kami, damai sejahtera menjadi bagian kami. Yang sakit dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala sakit penyakit itu dilenyapkan. Kami menjadi sehat di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, mereka yang tidak hadir bersama dengan kami dengan situasi apapun dan apapun yang sedang mereka kerjakan, Tuhan menyertai mereka. Sebagaimana Tuhan menghantar kami ke tempat ini, kami pun akan pulang. Di dalam perjalanan kami taruhkan ke dalam tangan Tuhan. Antarlah kami Tuhan ke tengah-tengah keluarga kami, bertemu dengan keluarga kami. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih di akhir doa kami berdoa buat bangsa dan negara kami. Kami tinggal di negeri ini, kami ada di bangsa ini dan kami akan mati di bangsa ini. Karena itu kami berdoa buat bangsa ini dari Sabang sampai Merauke, dari kota sampai ke desa dan sampai di dusun-dusun. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan bagi bangsa ini. Kemuliaan bagi bagi negeri kami Tuhan. Jamah bangsa kami, jamah bangsa kami. Kami berdoa untuk tapanuli yang sedang dilanda oleh Tuhan. Biarlah setiap situasi yang mereka hadapi menguatkan mereka untuk semakin teguh dalam Tuhan. Saudara yang terkasih, angkatlah tangan. Pulanglah. Terima berkat dari Allah Bapa. Cinta kasih di dalam Yesus Kristus, serta persekutuan Allah Roh Kudus akan memberikan kekuatan kepadamu di setiap langkah sampai Maranatha dia datang kembali menjemput kita. Dalam nama Yesus kami bersyukur Bapa. Haleluya. Amin. Setelah ini untuk yang pelayan mimbar jangan terlalu kita lagi untuk kita menyanyi tanggal 25. Semua pelayan mimbar